Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan sediakan dan limpahkan mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, yang berkuasa dan selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak pandemi COVID beberapa tahun lalu, banyak gereja menyediakan ibadah online. Dan sampai sekarang ini, ketika semuanya sudah longgar, sudah kembali menjadi normal, sebagian orang masih memilih ibadah online. Alasannya adalah sama saja, tetap ikut pujian dan tetap mendengar firman Tuhan. Untuk orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu atau negara tertentu, ibadah online memang sangat membantu karena kondisi sosial atau keadaan yang tidak memungkinkan untuk datang ibadah secara onsite. Tapi perlu kita renungkan, apakah cukup ibadah online? Apakah kita tidak perlu lagi beribadah secara onsite bersama-sama? Apakah tidak lagi diperlukan pertemuan ibadah secara tatap mata? Kita perhatikan Mazmur 111 ayat 1 ini. Di situ dikatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Di sini dengan jelas pemazmur mengatakan, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Jadi artinya pemazmur memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam komunitas, dalam sebuah pertemuan, dalam persekutuan yang nyata. Secara onsite, bukan secara online. Dalam ibadah bersama, ada sukacita bersama, ada sikap saling menguatkan, ada kehangatan komunitas yang tidak bisa tergantikan oleh layar gadget kita. Dalam Ibrani 10 ayat 25, di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin menuju ke akhir zaman, semakin menuju pada kedatangan Kristus yang kedua kali, tantangan untuk beribadah secara bersama-sama semakin besar. Tapi mari kita biasakan diri untuk tetap bertemu dalam ibadah secara bersama-sama. Ibadah secara online memang praktis, bisa di mana saja, dan bisa menjadi solusi ketika kita sedang sakit, sedang berada di tempat yang jauh, atau ada keterbatasan. Tapi kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menjadi malas, cuek dan tidak peduli, dan hidup menyendiri. Dalam ibadah onsite, ada persekutuan yang nyata. Bisa saling menyapa, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Mungkin ada yang mengatakan, ibadah onsite itu penuh drama, bisa terjadi konflik. Kita perlu sadari saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Konflik di satu sisi mungkin tidak mengenakan, tapi di sisi yang lain, konflik dapat membentuk kita menjadi lebih sabar dan melatih kita untuk mengasihi dan mengampuni secara benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terutama dalam sebuah ibadah
adalah sikap hati kita. Tuhan mau kita hadir dengan segenap hati, bukan sambil tidur-tiduran, bukan sambil cuci piring, atau sambil melakukan yang lain. Mari usahakan untuk tidak meninggalkan pertemuan ibadah secara fisik, karena di situ ada berkat persekutuan yang tidak bisa tergantikan dengan ibadah secara online. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita semua masih setia hadir dalam pertemuan bersama dengan jemaat Tuhan? Ataukah kita sudah menjadi malas untuk bertemu dengan sesama orang beriman? Mari tetap miliki semangat untuk beribadah bersama dalam komunitas yang saling membangun, saling menguatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, menuntun kami untuk melangkah dalam kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang peduli dan tidak cuek dengan situasi ataupun sesama orang percaya, tapi kami terhubung dengan orang-orang beriman di sekitar kami. Kami tetap mengkoneksikan diri kami dalam satu komunitas bersama yang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami Tuhan, sertai kami. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam kesulitan, keuangan, yang sedang menunggu pekerjaan, yang sedang menjual tanah, menjual rumah, dan sedang menantikan konsumen atau pembeli. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu. Lawat setiap kami, nyatakan terobosan, kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan manifestasikan bagi kami masing-masing. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Persatukan kami umat-Mu sebagai orang-orang percaya, supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.